Yang pertama, realita itu menjadi sebuah keprihatinan kita semua ya, ketika pemimpin level desa itu belum memiliki kapasitas. Ya. Itulah pemerintah harus hadir untuk memberikan satu bekal dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, meskipun ini dalam bentuk yang singkat, tapi harus ada pembekalan. Ya kalau BPD itu bicara DPR-nya, ya, pemerintah desa, pengawasnya lah, ya. Berembuk musyawarah bagaimana merumuskan program-program prioritas yang dibutuhkan oleh desa itu. Nah, problem ini juga terjadi karena mungkin pada saat proses pencalonan ya, mungkin pada saat proses pencalonan ada yang pro dan kontra. Maka di situ bincang-bincang tipis-tipis kembali hadir ke hadapan Anda di channel YouTube Tale Trias Info. Bersama saya Erman Tale Daulay. Di channel ini beragam isu yang kita hadirkan dan narasumber yang kita minta untuk mengulas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Terkait tema soal desa dengan topik bagaimana upaya dalam hal meningkatkan kemampuan perangkat desa dan kepala desa, di studio kita menghadirkan Bapak Aminur Rahman, anggota Komisi 2 DPR RI fraksi Nasdem. Pak, ini masalah desa ini acap kali kita temukan di daerah, sosok kepala desa itu terpilih karena elektabilitas, ketokohan, ya kan? Ataupun karena dia disukai masyarakat setempat. Begitu duduk, kemampuan leadership manajerial itu bermasalah. Bagaimana tanggapan Bapak soal itu? Yang pertama, realita itu menjadi sebuah keprihatinan kita semua ya, ketika pemimpin level desa itu belum memiliki kapasitas. Ya. Bukan berarti dia tidak punya kemampuan, tapi belum. Kemampuan yang bersangkutan ada, tapi di dalam tata kelola pemerintahan desa ini yang kadang-kadang dia belum memiliki pengalaman di situ. Maka yang perlu dipikirkan oleh pemerintah saat ini adalah bagaimana untuk mensegerakan melakukan pendidikan dan pelatihan para kepala desa ini dalam manajemen pemerintahan desa. Karena manajemen pemerintahan desa ini tidak bisa dilepaskan dari regulasi pemerintah. Ya, betul Pak. Nah, di situ ada tata kelola keuangan desa, ya, tata kelola pelayanan publik, ya, nah, sampai dengan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, disitulah pemerintah harus hadir untuk memberikan satu bekal dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, meskipun ini dalam bentuk yang singkat, tapi harus ada pembekalan. Karena kalau tanpa itu nanti ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Rakyat sudah mendambakan hadirnya pemimpin desa, dengan figur dan ketokohan yang dia pilih, itu ada satu perkembangan yang signifikan ketika dia memimpin. Tapi ketika ini belum terintegrasi dengan kapasitasnya, leadershipnya, sampai dengan fungsi-fungsi pelayanan dalam pemerintahan desa, tentu ini akan semakin jauh dari harapan. Maka saya dari DPR RI kemarin pada waktu mendengarkan keluhan aspirasi dari para kepala desa itu, ya, kiranya ini pemerintah harus segera menindaklanjuti. Kalau toh ada, sekarang ada, tapi belum sampai menyeluruh pada semua desa-desa yang ada. Karena pemilihan kepala desa ini bersifat serentak. Ya. Nah, keserentakan itu ketika terjadi problem bersama, ya saya tidak bisa membayangkan bagaimana kondisi real di lapangan. Ya, kalau parsial nggak apa-apa, karena masa baktinya bersamaan, pemilihannya serentak, ya dah. Kemudian ketokohan dari masing-masing memiliki variasi yang berbeda. Itulah yang menurut saya pemerintah harus segera memastikan program prioritasnya, segera melakukan pembekalan bagi kepala-kepala desa terpilih, terutama materinya menyangkut tata kelola pemerintahan desa.
Jadi tadi ada Bapak mengungkapkan kata prihatin. Apakah kata prihatin itu dimaksudkan kemampuan minimum ataupun kemampuan minimal dalam LPJ umpamanya? Itu kan standar itu Pak, laporan keuangan, karena itu menyangkut APBN, dana negara juga, karena desa itu dalam berbagai kesempatan Bapak nyebut desa itu mini negara loh. Iya, dia perwakilan negara. Ya. Gimana Pak? Kemampuan minimumnya gimana? Apakah masih bermasalah di banyak tempat Bapak temukan? Ya, di lapangan ada beberapa desa yang tersangkut persoalan hukum ya. Aparat penegak hukum itu ketika menemukan indikasi penyimpangan ya atas laporan masyarakat, karena itu kan masyarakat sangat dekat sekali nih dengan menyatu pemerintah desanya menyatu jadi satu. Tentu di situ dengan begitu cepat isu ini akan berkembang ketika tidak dibarengi dengan kemampuan dari pimpinan yang ada di level desa, kemudian tim dari perangkat desanya. Nah, itu kita harus pastikan itu semua bisa terpenuhi. Minimal yang minimum lah itu, pelan-pelan bertahap. Ya minimum, ya pastilah. Pak, ini Desa Kit Indonesia ini kan secara geografi, demografinya kan beragam betul gitu kan. Enggak semua desa berbeda. Tentu desa nelayan sama desa pertanian berbeda, tapi setidaknya ada kurikulum standar yang bisa menyamaratakan seluruh desa di tanah air. Soal itu gimana menurut Bapak? Saya kira itu hal yang perlu diprioritaskan. Iya, ada kurikulumnya. Jadi standarisasi fungsi-fungsi pelayanan pemerintahan desa itu pada poin-poin apa saja. Bagaimana prosedurnya, bagaimana tata kelolanya, itu semua harus dipahami secara utuh. Karena ini menyangkut sumber keuangan negara. Karena transfer dana desa itu, setiap desa kalau saya identifikasi di beberapa desa itu minimal 1,3 miliar, ya, sampai dengan 1,8 miliar. Nah, angka ini kalau dikelola dengan baik, ya toh. Program prioritasnya tepat sasaran. Saya kira strategi Pak Jokowi selaku presiden membangun kota itu dari desa menuju pusat perkotaan, saya kira ini akan tepat. Betul, ketika Nawacita itu kan membangun dari pinggirannya itu kan desa. Salah satunya kan itu. Jadi kalau desa-desa ini sudah bagus dari sisi tata kelolanya, dari sisi prioritas programnya, saya kira pemerataan pembangunan itu akan tercapai secara bertahap. Jadi manajemen tidak hanya betul, tapi juga penggunaan anggarannya juga harus tepat guna. Banyak kan Pak yang diminta, katakanlah saluran air dibeli traktor, itu kan walaupun betul beli traktornya, itu juga menjadi salah satunya adalah manajemen tentang keuangan desa. Bagaimana pemerintah desa dalam hal ini ada unsur kepala desa, ada perangkat desa, ada BPD, ya kalau BPD itu bicara DPR-nya, pemerintah desa, pengawasnya lah, berembuk musyawarah bagaimana merumuskan program-program prioritas yang dibutuhkan oleh desa itu. Untuk menuju ke sana memang tidak mudah, karena anggaran yang seperti itu ketika semua diinventarisasi menjadi prioritas semua, ya ambil yang super prioritas. Betul. Kan gitu ya. Jadi semuanya prioritas. Saya butuh ini, tapi pastikan ambil yang super prioritas. Saya menggaris tipis-tipis dulu soal dalam upaya peningkatan ini kan beragam kegiatan dilakukan oleh pemerintah seperti BIMTEK ataupun pendampingan seperti apa. Menurut Bapak sampai saat ini dampak dari kegiatan itu sampai di mana? Ya kalau itu disasar di level pimpinan desa ya, kepala desa, kalau itu betul menjadi program yang dilakukan secara berkelanjutan, ya, dengan pendekatan pembinaan atau dengan pelatihan secara formal, insya Allah di tingkat pemerintah desa akan menyesuaikan. Nah, selama ini ketika kepala desa itu sudah terbentuk, kemudian terpilih, pemerintahnya sudah terbentuk, perangkat desanya ada. Ini kalau tidak dibarengi dengan visi kepala desa untuk membangun desa itu dengan pendekatan apa? Karena memang faktor, mohon maaf, kapasitas yang belum memahami secara penuh ya tentang tata kelola pemerintahan desa, itu juga akan menjadi kendala. Nah, maka di sini ada bupati, ada camat kan gitu kan, ada dinas
pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat ya. desa. Nah itu semua bisa diperankan. Nah, tinggal sekarang komitmen ini harus hadir dari top leader juga di level kabupaten juga. Ini saya spesifik dulu untuk dapil Bapak daerah Probolinggo, Pasuruan, Kabupaten Probolinggo lah. Kan di sana juga ada desa wisata, ada semua situ kan. Problem apa yang Bapak temukan di sana selama kunjungan kerja Bapak ke sana? Jadi yang waktu saya dialog dengan para kepala desa itu, yaitu ada keluhan terkait dengan problem perangkat desa. Oh, itu perangkat desa ada yang sekretaris PN. Bukan. Jadi perangkat desa ini kan secara terus menerus itu selama usianya belum mencapai angka yang 60 tahun katakan ya. 60 tahun atau 58 tahun. Ini kan dia tetap statusnya perangkat. Ya. Ketika itu menjadi perangkat yang permanen, terus ada hadir kepala desa yang baru. Bagaimana beradaptasi dengan sumber daya yang ada ini untuk digerakkan, diakselerasi menjadi sumber daya yang bisa menopang kinerja kepala desa. Nah, problem ini juga terjadi karena mungkin pada saat proses pencalonan ya, mungkin pada saat proses pencalonan ada yang pro dan kontra. Maka di situ ada inisiatif dari kepala desa mau mengganti perangkat desa, mau merotasi atau apa, semuanya itu selama dilakukan dengan prosedur dan ketentuan yang ada, saya kira nggak ada soal. Tapi yang kalau ini sudah berangkat dari like and dislike itu yang menjadi problem. Induk di pusat ada yang Kemendes, ada juga yang Kemendagri. Ini itu gimana ini Pak? Jadi kalau Kemendes itu terkait dengan penyaluran dana desanya. Kalau dari fungsi pengawasan pemerintahan itu Komisi 2. Karena pemerintahan itu mulai pusat, provinsi dan kabupaten kota. Nah, kabupaten di situ ada pemerintahan desa lagi. Dan di situ juga harus kita akui bahwa desa ini sebagai pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat. Ketika di situ fungsi-fungsi pelayanan pemerintahan desa tidak berjalan sebagaimana mestinya, tentu ada problem, kendala atau apa. Nah, kita ingin tahu apa sih masalahnya, apa faktor regulasi. Saya sebagai anggota Komisi 2 bisa minta kepada Mendagri untuk segera menerbitkan peraturan menteri atau apa untuk menunjang kinerja pemerintahan desa. Terus terang aja Pak, tahun demi tahun Bapak perbaikan dalam peningkatan kapasitas perangkat desa dan kepala desa ini trennya positif atau datar atau seperti apa Bapak lihat? Ya saya melihat ada peningkatan sih. Cuman karena kemarin ini ada pemilihan kepala desa serentak bersama gitu ya. Yang di situ ada yang incumbent, ada yang pendatang baru. Nah, disitulah ada beberapa kesenjangan ya. Tapi selama yang bersangkutan segera beradaptasi dengan kapasitas yang bersangkutan sebagai pemimpin desa, saya kira itu bisa menyesuaikan ya. Karena saya melihat ada yang berhasil juga, kepala desa yang berhasil dengan inisiatif gagasan-gagasan dia untuk mengembangkan desanya. Ada desa wisata, ada juga desa yang mengelola sampah, bekerja sama dengan perusahaan di sekitarnya, sehingga masyarakat meresponnya positif. Tapi ada juga yang terkena masalah. Ya, yang terkena masalah ini faktornya apa? Apakah karena ketidakcakapan, kelalaiannya, atau dia tidak memahaminya? Ketidakcakapannya. Ya, itu yang perlu kita identifikasi. Jadi intervensi apa yang dilakukan pemerintah Pak untuk supaya ini bisa lebih cepat lagi larinya dalam hal peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa ini? Ya, momentumnya ketika pemilihan kepala desa serentak ini sudah terlaksana dan dilantik semua, ya program awal harus dilakukan pelatihan, pembinaan, ya toh, baik langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah kabupaten. Dan harus ada alat ukurnya Pak, jangan pelatihan tapi nggak ada alat ukur indikatornya alat Pak. Ukurnya ini harus jelas, misalnya tentang tata kelola keuangan desa misalnya. Ya, dia membaik nggak, ya kan? Temuannya berkurang nggak, itu kan minimal. Itu kan menjadi ukuran. Iya. Transparansinya,
kemudian kaitan dengan fungsi layanan pemerintah desa kepada adalah rakyatnya. Oh, kita diberi akses yang mudah, ya toh. Nah itu semua harus dipastikan semua. Karena kalau tanpa ada indikator-indikator yang objektif, justru kita menyayangkan karena momentum keserentakan pemilihan kepala desa ini untuk menjaga stabilitas. Sebetulnya orientasinya di situ, biar tidak selalu terjadi kegaduhan ketika tidak serentak kan gitu. Dan kesengitan pertarungan kepala desa dengan nasional juga nggak kalah seru juga ya Pak. Apalagi mereka setiap hari berdampingan terus gitu kan. Demikian bincang-bincang tipis-tipis saya dengan Bapak Aminur Rahman, anggota Komisi 2 DPR RI, fraksi Nasdem.